Pemirsa, sejak putrinya Aisyah menderita kanker darah atau leukemia, Denada tak henti berjuang untuk mendampingi serta mencari biaya pengobatan untuk Aisyah. Dena bahkan harus menjual 2 rumah serta 1 apartemennya. Dan tanpa diduga, dalam akun YouTube-nya, Dena tiba-tiba mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Baim Wong lantaran suami Paula Verhoeven tersebut diam-diam memberi bantuan dana sebesar 100 juta untuk kesembuhan Aisyah. Aku di sini pengen ngucapin secara personal terima kasih buat Baim Wong, keluarga besar Baim, Paula. Baim tuh cerita sama aku, dan aku ini sebenarnya udah tahu udah lama dari orang lain, tapi aku belum pernah komunikasi sama Baim secara langsung. Aku dikasih tahu sama Baim bahwa Baim tuh nyariin aku. Aku tahu banget kalau dia nyariin aku. Aku dengar beberapa kali. Aku tahu beberapa kali dia berusaha untuk nemuin aku. Kenapa dia nyariin aku? Dia mau menyampaikan, dia bilangnya bahasanya menyampaikan amanat bantuan berupa uang untuk Aisyah. Dan jumlahnya nggak main-main, 100 juta. Itu menurut aku jumlah yang gede banget, 100 juta uang. Bagi Dena, uang 100 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Ia pun sadar betul bahwa uang sebesar itu sangat mampu membantu pengobatan Aisyah selama di Singapura. Namun secara mengejutkan, Dena justru mengaku tak bisa menerima uang tersebut. Tahu banget kalian orang-orang yang berhati baik dan niatnya mau bantu, dan aku berterima kasih sekali dan aku bersyukur sekali kepada Allah, dan aku mendoakan semoga niat baiknya Baim dan Paula ini dicatat sebagai amal kebaikannya Paula dan Baim, dan semoga Allah senantiasa menolong mereka. Tapi jujur aku nggak bisa terima 100 juta itu, dan tidak sampai hatiku untuk menerima uang itu. Semenjak Aisyah didiagnosa leukemia, aku banyak sekali berhubungan dengan orang tua lain, anaknya sedang menjalani kemoterapi, atau anaknya sedang menjalani treatment untuk penyakit lain. Alhamdulillah sampai sekarang ini kemo semua ya, walaupun dengan ups and down-nya ya, yang namanya orang menjalani kemoterapi. Alhamdulillah semua lancar, nyari obat ada, obat apapun di Singapura ini stoknya selalu ada, selalu banyak, kita nggak perlu worry. Dan ternyata di Indonesia banyak anak-anak kanker yang saat ini kesulitan untuk bisa dapat obat kanker karena stoknya nggak ada. Ada juga yang mereka stoknya ada tapi mereka nggak bisa beli, nggak punya duitnya. Jadi aku bilang sama Baim, aku bilang banyak sekali orang-orang yang sekarang ini lebih membutuhkan uang itu dibanding aku. Siapa sangka Dena ternyata masih memikirkan orang lain, terutama anak-anak Indonesia yang juga menderita kanker. Padahal selama di Singapura, kehidupan Dena juga tak mudah. Ya, mantan istri Jerry Aurum itu mengaku sempat kehabisan uang lantaran tak bisa pulang dan bekerja di Indonesia akibat wabah COVID-19. Bukannya aku nggak mau menerima dan tidak menghargai niat baiknya, tapi aku juga bilang pada saat itu bahwa bukannya nggak pernah dalam 6 bulan terakhir ini khususnya ya, masuk ke 7 bulan ini, aku tuh bener-bener kayak bahasaku ya, nyerempet. Ya Allah ini gimana ini gitu. Aku pernah sampai saldo tabunganku itu di ATM-ku itu 200.000, tapi aku tinggal di Singapura. Karena aku di sini dan aku stuck di sini, aku nggak bisa bikin banyak. Kalau aku ada aja di Indonesia nih, aku bisa, sekolahin barang-barang aku, mungkin masih bisa kerja dengan syuting untuk TV, whatever, apapun itu. Untuk urusan bank pun, karena aku ada di Singapura menjadi sulit, karena kan bank aku di Indonesia. Alhamdulillah, aku tidak memungkiri bahwa saat ini pun aku masih merasa bahwa banyak beruntungnya. Aku selalu percaya bahwa Allah itu nggak pernah ninggalin kita, kehidupan yang harus kita jalani. Ceritanya memang seperti ini, jalannya seperti ini. Tapi kalau sudah Allah berikan ketetapannya, kita harus menjalani seperti ini. Nggak mungkin kita ditinggalin tanpa pertolongannya. Karena jujur guys, kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak mungkin aku masih bisa bertahan
hidup kita masih terus bisa berputar seperti ini sampai detik ini. Sekarang aku masih nggak tahu kapan aku bisa pulang ke Indonesia. Sebenarnya aku ada satu acara, sebuah festival hip hop yang aku udah agree untuk jadi bintang tamunya. Tadinya itu ya mau dibikin seperti biasa, tapi kan sekarang udah nggak bisa tuh bikin festival kayak begitu. Jadi akhirnya dibikin virtual, kan dibikin di bulan Agustus. Aku mau kasih tahu ya guys, saat ini kalau misalnya aku pulang ke Indonesia, pada saat aku mau balik lagi Singapura, aku harus minta dan apply kayak surat izin masuk ke Singapura gitu ke perwakilan Singapura yang ada di Indonesia. Setelah itu, begitu aku masuk ke Singapura, aku harus langsung menjalani karantina selama 2 minggu di tempat karantina yang sudah disiapkan oleh pemerintah Singapura untuk pendatang. Dan itu aku yang harus bayar, bukan di rumah. Itu hanya untuk biaya karantina, belum biaya aku terbang, belum resiko yang harus aku hadapi gitu. Tapi aku bilang sama manajer aku kemarin, aku nggak apa-apa lo pulang ke Indonesia. Aku bilang, nanti kamu gimana? Aku bilang aku nggak masalah karena aku harus kerja. Aku harus mulai kerja karena aku bener-bener nggak tahu lagi ini mesti gimana kalau aku nggak start kerja dengan segera. Itu juga sebenarnya masih tanda tanya buat aku karena di bulan September Aisyah tuh ada jadwal kemo lagi. Aku benar-benar harus perhitungkan semuanya seaman-amannya, serapi-rapinya supaya pada saat Aisyah kemo aku bisa ada di situ nemenin dia. Lantas, seperti apa sebenarnya kabar Aisyah saat ini? Benarkah kondisi Aisyah semakin membaik? Kondisi Aisyah alhamdulillah baik-baik aja, masih di Singapura, masih harus treatment, masih di bawah pengawasan dokter juga gitu. Tapi dia baik-baik aja, alhamdulillah. Nah, harapan kedepannya ya aku cuma kepengen yang gampang-gampang aja lah. Yang paling utama buat aku adalah aku kepengen Aisyah lancar semua treatmentnya, terus bisa menyelesaikan semua treatment dengan baik, semua treatment akan berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. Aisyah akan sehat, sembuh, pulih, dan kita semua bisa menjalani ini dengan sebaik-baiknya. Itu sih aku kepengen bisa melihat Aisyah tumbuh besar, dewasa dengan baik, bisa melihat nanti dia sukses dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Aku pengen ngelihat dia ngasih aku cucu-cucu. Ya udahlah, itu yang paling ada di kepalaku. Tentunya aku mendoakan aku juga terus diberikan Allah kesehatan, kekuatan, bisa terus ngelihat Aisyah nanti sukses dan berhasil di hidupnya.